Brigadir Muhammad Nur Hadi meninggal dunia di sebuah penginapan di Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat. Ada dugaan korban menjadi korban penganiayaan oleh atasannya sendiri. Polisi kini sudah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Brigadir Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat, ditemukan meninggal dunia di dasar kolam renang sebuah villa di Pulau Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Insiden ini terjadi pada 16 April 2025 lalu. Penyidikan awal menyebut diduga korban tewas karena tenggelam. Sejumlah kejanggalan mendorong tim forensik Polda Nusa Tenggara Barat bersama dokter forensik Universitas Mataram melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam jenazah Brigadir Muhammad Nur Hadi pada 1 Mei 2025 untuk melakukan autopsi ulang. Hasil autopsi ulang mengungkap ada sejumlah luka di beberapa bagian tubuh korban. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka atas kasus kematian Brigadir Nur Hadi. 2 di antaranya adalah anggota Polri aktif yang diketahui merupakan atasan korban, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Aris Chandra. 1 tersangka lainnya adalah seorang wanita berinisial M yang merupakan teman wanita salah satu tersangka. Menyelidiki kasus ini, Polda NTB telah melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam Brigadir Nur Hadi, menggelar reka adegan di lokasi tempat kejadian perkara, juga memeriksa keterangan sejumlah saksi. Hasil pemeriksaan sementara menyebut korban meninggal dunia karena tindakan kekerasan. Kita sudah lakukan beberapa pemeriksaan saksi, yaitu 18 orang saksi sudah kita periksa, dan ditambah lagi 5 ahli, di mana dalam ahli itu ada ahli farmakologi, ahli pidana, ahli poligraf, terus ahli forensik dan dokter rumah sakit Bayangkara yang memeriksa awal terkait dengan keadaan korban pada saat itu. Secara umum hasilnya poligraf bahwa keempat-empatnya indikasi berbohong terkait dengan peristiwa yang ada di Villa Tekek ataupun di Gili Trawangan tersebut. Dalam perjalanan menguak tabir kematian Brigadir Nur Hadi, pihak keluarga sempat mempertanyakan kejanggalan mengapa penahanan tidak dilakukan terhadap kedua tersangka, Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Aris Chandra. Memang ada penahanan hanya ada yang 3 tersangka ini, tapi kenapa cuman 1 yang ditahan, yang 2-nya ya sama ya siapa Pak Yogi sama Pak Aris ini kok enggak ditahan, kenapanya? Pihak kepolisian mengklaim bahwa kedua tersangka sudah ditahan di rumah tahanan Polda NTB. Kedua tersangka juga sudah dipecat dari kepolisian sejak 27 Mei 2025. Dalam kasus ini, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri turut mengerahkan tim untuk melakukan asistensi penyidikan terhadap penanganan kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi yang diduga kuat menjadi korban penganiayaan atasannya sendiri. Penyidikan kasus ini akan dikuatkan dengan pembuktian ilmiah atau scientific crime investigation. Meski 3 orang sudah ditetapkan menjadi tersangka, namun hingga kini polisi belum menyebutkan siapa pelaku utama dalam kasus ini. Nanti secara lebih lanjut akan disampaikan oleh Dirkrim ataupun Kabid Humas. Ini kan kesulitan untuk menentukan siapa pelaku, Pak. Ya. Oh, sudah ada tersangka, siapa, Pak? Sudah ditahan ya. Pak, pelakunya Pak. Kalau pelakunya siapa, Pak? Masih didalami, Pak, itu. Pak, pelakunya yang melakukan pembunuhan siapa, Pak? Pelaku utama. Pelaku utamanya siapa? Udah, itu sudah ditahan ya. Siapa? Kasus dugaan polisi membunuh polisi mendapat sorotan publik karena sebelumnya penanganan terhadap kedua tersangka yang mantan anggota polisi dianggap istimewa dan berkesan ditutup-tutupi.
Dari hasil penyelidikan sementara, korban Brigadir Nur Hadi diduga dicekik sehingga menyebabkan patahnya tulang lidah yang menjadi penyebab utama kematian. Hal tersebut diperkuat oleh hasil autopsi tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi di tangan atasannya, kita bergabung dengan Giras Gentatiwi Krama, kuasa hukum keluarga Brigadir Nur Hadi. Selamat malam Mas Giras Genta, ini Kompolnas sudah mendatangi Mapolda NTB dan rumah istri almarhum Brigadir Nur Hadi. Hasil komunikasi mereka seperti apa, Mas? Selamat malam Mbak Laura. Jadi hasil komunikasi mereka pada intinya sebenarnya menginginkan agar Kepolisian Republik Indonesia membuka kasus ini secara terang benderang. Khususnya siapa yang menjadi pelaku utama dan apa yang menjadi motif pembunuhan. Termasuk penggunaan pasal yang selama ini digunakan adalah penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun. Harapan keluarga, pasal yang dikenakan bisa menggunakan pasal 338, yaitu pasal pembunuhan. Karena jika melihat dari hasil otopsi, ada beberapa luka-luka yang tidak wajar, bukan hanya satu. Seperti itu, Laura. Baik, kemudian apa saja yang dijanjikan oleh Kompolnas kepada pihak keluarga? Dari pihak Kompolnas menjanjikan beberapa hal, diantaranya adalah menjanjikan bahwa tersangka tidak akan kembali bertugas sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia dan akan mengungkap kasus ini seperti itu. Baik. Yang pada intinya juga kami juga akan berupaya supaya bisa karena almarhum ini kan meninggalkan 2 orang anak, yang satu masih umur 4 tahun, yang satunya saat ini berusia 4 bulan. Pihak istri almarhum mempertanyakan bagaimana soal masa depan mereka nantinya. Baik, kalau begitu apakah itu yang disampaikan kepada Kompolnas. Baik, Mas. Bagaimana? Baik, sejauh ini apakah keluarga korban ataupun Anda sendiri sebagai kuasa hukum sudah puas dengan apa yang dijanjikan oleh Kompolnas atau apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian? Untuk saat ini meskipun kami percaya dan besar harapan kami terhadap transparansi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, namun untuk saat ini ada beberapa hal yang kami inginkan, diantaranya adalah untuk menemukan kebenaran. Kami berharap penahanan 3 orang tersangka ini kan masih di satu lokasi, ditahanan di Polda NTB. Harapan kami lokasi mereka bisa dipisah supaya keterangan yang diberikan itu bisa lebih valid seperti itu. Kemudian seperti yang tadi kami sampaikan adalah penggunaan pasal. Kami berharap penggunaan pasal ini bisa lebih tepat menggunakan pasal pembunuhan. Selain itu kami juga menyayangkan, pihak keluarga menyayangkan adanya beberapa fitnah-fitnah terkait dengan almarhum, seperti almarhum menggoda perempuan yang ada di sana. Karena menurut pihak keluarga, almarhum selama ini jauh dari yang namanya obat-obatan terlarang. Bahkan merokok saja almarhum itu tidak pernah. Apalagi minum minuman keras, apalagi sampai menyentuh obat-obatan terlarang. Kemudian terkait dengan fitnah juga yang 400 juta itu sama sekali tidak benar. Pihak keluarga bahkan sudah rembuk. Bagaimana Laura? Baik Mas Giras, kami akan terus menunggu dan terus memantau juga bagaimana perkembangan kasus ini. Untuk sementara malam ini terima kasih telah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam. Selamat beraktivitas kembali.